Rasulullah SAW dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi daripada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Seandainya kata lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting dijadikan sebagai pena untuk menuliskan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan sembuh, tidak akan mampu untuk menuliskan keindahan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para ulama semuanya bersepakat, para ulama semuanya berusaha untuk apa? Untuk menuliskan karya-karya terbaik untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Contohnya Al-Imam Ibn Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibn Katsir, beliau meriwayatkan menuliskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah SAW diundang oleh Allah langsung ke langit ketujuh untuk bertemu dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau berikan kepada nabi-nabi semua itu keistimewaan. Engkau jadikan Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai temanmu. Engkau jadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai bicaramu. Kemudian engkau jadikan gunung-gunung itu tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan engkau jadikan jin, angin dan syaitan itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan engkau berikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk bisa menghidupkan manusia. Wa ma ja'altani," kata Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "apa yang kau berikan kepadaku wahai Allah, wahai Tuhanku?" Kata Allah, "Alaysa qad a'taituka afdalu min dzalik?" Apakah engkau tidak tahu aku telah memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu semua? Fama huwa ya Allah? Apa itu ya Allah? Kata Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, "Inni la udziruka illa dzikirka ma'i." Sesungguhnya namaku tidak akan aku sebut kecuali samping itu ada namamu, kecuali namamu itu bersanding dengan nama. Kita lihat di masjid-masjid, kita lihat di musola-musola, ketika di sampingnya ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping pasti ada Nabi Muhammad SAW. Betul. Ketika ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Ketika azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena apa? Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Allah sandingkan namanya, Allah tinggikan, Allah muliakan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa rafa'na laka dzikrak." Aku tinggikan namamu setinggi-tingginya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak luput lagi Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i pernah berkata di dalam syairnya, beliau pernah berkata dalam syairnya, "La in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu afdal qurba wal hubba. Wa in kana turi Musa mukallaman fa ahmada jaza sab'a wa ikhtara al-hujba. Wa in badala yanbu'a Musa min as-safa fa ahmada arwa min anabil rukba. Wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa ahmada fi aynahu sabbahatul hasb." Yang artinya, jikalau Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan beliau temannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad lebih mulia lagi. Allah jadikan dia sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Nabi Musa alaihissalam Allah berikan keistimewaan untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad SAW Allah izinkan tembus ke langit ketujuh. Jikalau Nabi Musa alaihissalam ketika mengetukkan tongkatnya ke batu keluar air, maka Allah berikan keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW itu keluar air dari jemari-jemarinya. Jikalau Allah izinkan Nabi Isa alaihissalam untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka Nabi Muhammad ketika batu ditaruh di tangannya, maka batu tersebut akan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah. Apakah kita nggak bangga kepada Nabi Muhammad? Allah telah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang sepatutnya kita bangga, kita bersyukur, kita bahagia, kita gembira akan lahir Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan kita sebagai umatnya. Berapa banyak yang nabi-nabi terdahulu itu iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi Ilyas alaihissalam. Bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi Ilyas, para ahli tasawuf mengatakan bahwa Nabi Ilyas masih hidup. Ketika itu ada sahabat mendengar suara tangis dengan ucapan, Allahumma ja'alni min ummati Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam, ratusan tahun taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya satu kali salawat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita seharusnya yang mudah Allah anugerahi sebagai umat Nabi Muhammad, kita bangga, kita bersyukur, kita bahagia, kita gembira kepada Nabi Muhammad. Khususnya pada malam hari ini kita rayakan kegembiraan kita dengan mengadakan Maulidul Rasul, Maulidnya Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dalam kitab Bidayatul Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Katsir dari Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, itu pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Ya, pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Beliau melihat Abu Lahab itu di neraka, azabnya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Beliau bertanya kepada Abu Lahab. Ini Abu Lahab orang yang paling jahat, orang yang paling keji, orang yang paling zalim kepada Nabi Muhammad, padahal dia pamannya. Ditanya, kenapa engkau bisa diringankan azabmu setiap hari Senin? Kata Abu Lahab, waktu itu aku sebagai pamannya Nabi Muhammad SAW, aku gembira ketika Rasulullah SAW lahir, sehingga aku membebaskan satu orang budak. Ya, budak zaman dulu itu mahalnya luar biasa. Budak zaman dulu mahalnya luar biasa. Makanya dibebaskan, saking senangnya atas lahir Nabi Muhammad, dibebaskan satu orang budaknya Abu Lahab. Akhirnya apa? Berkat itu semua Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin. Masya Allah. Ini buat orang kafir, ini buat orang yang keji, ini buat orang yang zalim sama Nabi Muhammad. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, kita yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau kita gembira, kalau kita senang ketika Nabi Muhammad lahir, kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita dapat nanti di akhirat? Masya Allah, subhanallah. Itu Abu Lahab. Kemudian kita tahu perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, ya. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan nabi-nabi terdahulu umatnya itu dibinasakan karena nggak mau ikut dakwahnya nabi-nabi tersebut. Nabi Nuh alaihissalam umatnya Allah tenggelamkan dengan banding-banding. Kemudian umat Nabi Lut alaihissalam ditindihin sama tangan gara-gara nggak mau ikut Nabi Lut alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad ketika berdakwah ke Taif, ke daerah Taif, Rasulullah disambitin pakai batu sampai kakinya berdarah. Bahkan mereka menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bersedih. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas kelemahan kekuatanku. Malaikat Jibril melihat Rasulullah berdoa seperti itu, sedih malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dikirim dua malaikat penjaga gunung, dibilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menimpahkan orang-orang Taif dengan gunung ini. Kata Rasulullah, jangan. Tuh lihat, saking sayang Rasulullah sama umatnya, Rasulullah nggak mau umatnya ditimpahin pakai gunung. Apa kata Rasulullah? Bal arju minallahi an yakhruju min aslabihim bayya'budullah. Tapi aku berharap dari keturunan mereka itu ada yang menyembah Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sayangnya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ya, ketika malaikat Jibril bolak-balik datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyampaikan kabar gembira bahwasanya ketika umatmu nanti seumur hidup dia berbuat maksiat, tapi 1 tahun dia bertobat kepada Allah, nanti taubatnya akan diampuni. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Umatmu itu lalai, umatku itu lalai. Akhirnya malaikat Jibril balik lagi kepada Allah. Kemudian balik lagi kepada Rasulullah.
ya Rasulullah, ketika ada umatmu yang bermaksiat seumur hidupnya, ketika mereka bertaubat sebulan sebelum mereka mati, maka taubatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan, umatku itu lalai, nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Akhirnya malaikat Jibril balik lagi sama Allah, minta lagi keringanan, balik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ada dari umatmu bermaksiat seumur hidupnya, kemudian satu hari atau satu minggu dia bertaubat, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Rasulullah bilang, jangan ya Jibril, umatku itulah lalai. Akhirnya Jibril balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seandainya umatmu bermaksiat seumur hidupnya, ya, dia bertobat ketika arwahnya atau ruhnya sampai di tenggorokan, malam yugargir, sampai ruhnya sampai di tenggorokan, sakaratul maut, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang, ya, sakaratul maut itu ditemani, kita temenin, kita bacain Quran, kita bacain lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Apa timbal balik umatnya kepada Nabi Muhammad SAW? Tiba menjalankan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, kita nggak bisa. Ya, bahkan Rasulullah sangat rindu kepada umatnya, khususnya yang akhir zaman ini. Rasulullah pada Haji Wada pernah menyampaikan, ya, ketika lagi duduk bersama para sahabat, Rasulullah bilang sama sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa? Apakah kalian tahu siapa umatku yang paling Allah cintai? Siapa umatnya Allah, umatnya Rasulullah yang paling cintai oleh Rasulullah dan Allah? Apa kata Rasulullah? Apa kata para sahabat? Mungkin para nabi ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Mereka sudah pasti dicintai Allah, karena mereka itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah para sahabat ya Rasulullah? Sudah pasti sahabat itu aku cintai dan dicintai oleh Rasulullah, karena mereka berdakwah bersamaku. Tapi bukan itu yang aku maksud. Entah siapa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka adalah umat setelahmu. Mereka enggak pernah melihatku, tapi dari mereka beriman kepadaku. Mereka enggak pernah melihat Rasulullah, tapi mereka beriman kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling dicintai oleh Allah dan paling dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bersabda, tuba liman yarani wa amanati. Sungguh beruntung bagi orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku, yaitu para sahabat. Tuba liman lam yarani wa amanati. Beruntung 3 kali bagi orang-orang yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada Rasulullah SAW. Siapa? Itu kita umat akhir zaman, khususnya umat-umat setelah sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita bangga, kita bahagia, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan adanya Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dusta buat orang yang bilang cinta, dusta buat orang yang bilang rindu tapi tidak ada pengorbanan dari cintanya. Ya. Cinta tanpa pengorbanan itu dusta. Al-muhibba liman yuhibbu muti'un. Bohong kalau orang bilang cinta tapi tidak ada aplikasi, tidak ada pengorbanannya. Apa yang kita korbankan buat Rasulullah? Rasulullah korbankan dirinya untuk agamanya, tapi apa yang kita korbankan? Sekedar untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita masih susah. Sholat jamaah di masjid kita masih susah. Menghadiri majlis ilmu kita masih susah. Insya Allah pulang dari sini semuanya kita mengkoreksi diri kita sendiri. Semuanya dari kita, anak antum semuanya kita koreksi diri kita sendiri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya kita lebih dekat lagi duduk dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan orang-orang soleh masuk surganya Allah itu bukan kenikmatan yang ada di surga, bukan kenikmatan yang ada di surga, tapi tujuan orang-orang soleh masuk surganya Allah itu supaya bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya bisa duduk dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasa kenikmatan bidadari, makan dan segala macam itu biasa. Tapi duduk dengan Rasulullah di dalam satu majlis di surga itu nikmat yang luar biasa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita semua mendapatkan hidayah dan mendapatkan tempat yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan tempat duduk kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.